Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ketemu lagi dengan podcast Ulun yang dimana ini Ulun di mana Ustadz? Di salah satu ruang kelas Pondok Pesantren Darul Ma'arif. Oh, Darul Nah, Ma'arif. ini kan karya anak-anak ini. Oh iya ya. Nggih. Ya. Ulun pengen bertakun Ustadz. Siap. Darul Ma'arif itu apa ya maknanya atau filosofi ya, apa gimana ya sejarahnya? Ya. Ma'had Darul Ma'arif. Kita singkat biasanya MDM. MDM. Ya. Ma'had itu biasa diterjemah ke maknanya pondok pesantren. Oh, Ma'had itu pondok pesantren. Dar itu bisa bermakna tempat, bisa bermakna rumah, bisa juga maknanya negara. Kan ada Darul Islam, Darul Kufur. Oh iya. Ya, kita makna ini dar ini rumah ya atau tempat. Kemudian ma'arif itu jamak dari kata ma'rifah. Ma'rifah itu artinya pengetahuan. Nah, jamaknya itu adalah ma'arif. Jadi pengetahuan-pengetahuan. Jadi filosofinya kita harapkan pondok pesantren ini, tempat ini menjadi gudang, menjadi tempat, jadi rumah dipelajarinya berbagai ilmu pengetahuan. Nah, itu anunya maknanya lah artinya. Nah, kalau sejarahnya sampai berdiri ini MDM gimana Ustaz? Nah, panjang itu sejarah kan. Ya, kita dulu alhamdulillah sempat mondok di Pondok Pesantren Hunafa asuhan Ki Haji Husin Nafarin. Kemudian melanjutkan mondok di Ma'had Taqiyuddin An-Nabhani binaan Ki Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi di Jogja. Nah, sepulang dari Jogja itu tahun 2011 kita membuka kajian-kajian. Di rumah kami di HKSN Permai. Tahun berapa itu? Tahun 2011. 2011 lah. 2011 2012 lah. Nah, kita namai saat itu namanya Majelis Darul Ma'arif. Nah, meskipun guru kami Ki Haji Muhammad Soleh Abdullah, kalau lihat kurikulum kajian antum ini kata beliau lebih layak ini sebagai ma'had kata beliau. Karena kan di situ kita kaji beragam fan atau cabang ilmu. Masalah akidah, tasawuf, fikih, usul fikih saat itu, bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah gitu kan. Jadi seperti kajian di pondok. Nah, itu dari 2012 ya sampai 2021 kurang lebih. Nah, saya itu kita berpikir untuk awalnya kita itu pengen membuat pondok pesantren khusus mahasiswa. Oh, khusus mahasiswa lah. Mahasiswa. Jadi kita ada membebaskan lahan di belakang Rumah Sakit Ansari Saleh, Aitangi. Kita sudah ada lahan di sana. Nah, tapi dalam proses membangun, belum terbangun saya itu, atas saran dari Abah Abdul Hafiz, beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Inqilabi. Kata beliau, mulai saja sewa rumah di sekitar majelis tadi. Akhirnya kita sewa memang rumah di Blok 6A HKSN. 6 saya itu santri pertama. 6 orang mahasiswa. Nah, kemudian setelah berjalan hampir 1 tahun, kita melihat mahasiswa ini banyak kesibukan. Tugas kuliah, tugas organisasi, dan lain sebagainya. Memang mahasiswa ini ibarat buah, dia hampir matang. Bisa dipetik hasilnya, segera bisa dipetik hasilnya. Hanya matangnya itu apa ya? Mohon maaf, tidak benar-benar matang karena waktu singkat di tengah kesibukan dia. Nah, setelah itu lalu kita berpikir, ini sepertinya memang harus dari usia sekolah, usia SMP SMA. Nah, gitu. Nah, kebetulan saya itu kita pernah mendengar dari Bapak Sumarji, SPD MAP, beliau itu Kepala Dinas Pendidikan, kebetulan kami rutin di Dinas Pendidikan Barito Kuala. Nah, saat itu kita setiap subuh pagi mengisi kajian di musola beliau, musola Al-Ikhlas. Nah, beliau ada terlontar pernyataan, nanti kalau anak saya Ustadz selesai kuliah di Al-Azhar, Mesir, saya ada tanah di Berangas, rencananya mau kita bangun pondok pesantren. Nah, kita ingat itu. Lalu akhirnya kita datang ke beliau, ringkasnya nembung kata orang Jawa, bisa nggak kalau tanahnya itu diwakafkan ke yayasan kita akan bangunkan. Nanti kalau Ananda Zaki, putra beliau itu lulus, nanti bisa berkiprah di sini. Nah, setuju beliau. Akhirnya di tahun 2021 itu atau tahun 2020-an ya, itu di musim Covid.
Oh, si Covid-nya, kita akhirnya ubah haluan yang asalnya pengennya pondok pesantren mahasiswa ke pondok pesantren untuk tingkat pelajar. Pelajar. Mulai kita bikin di sini. Oh, nggih. Nah, itu awalnya, akhirnya terbangunlah di sini. Oh, Nah, gitu sejarahnya. Kan alhamdulillah. panjang kali lebar. Panjang ya. Kan namanya sejarah kan. Berapa puluh tahun tadi itu kan dari 2012 kan ceritanya. Oh, ya. Nah, alhamdulillah sekarang Ustadz lah sudah apa nih? Sudah lumayan lah Alhamdulillah. anunya, sudah banyak anunya apa? Ya. Pelajarnya lah di Santrinya, sini. nggih. Nah, di sini nih Ustadz kayak apa untuk pendanaannya Ustadz? Ya. Pendanaan pondok pesantren kita ini dari kaum muslimin. Oh. Jadi dari seluruh kaum muslimin yang memang terketuk hatinya. Makanya kalau pian cermati setiap Jumat kita selalu membuat konten betul, kita share mengambil momen Jumat berkah. Betul, karena kan itu Idul Muslimin, hari rayanya orang beriman setiap bulan, setiap pekan kata Imam Ghazali kan, itu amal pahala dilipat gandakan. Jadi itu kita ambil momen untuk share-share konten kita itu. Jadi mengandalkan sosial media memang. Jadi dari kaum muslimin, tidak dari ormas tertentu, ya tidak dari kelompok tertentu, tidak ada sama sekali. Ya murni dari kaum muslim. Ya jadi untuk biaya masuk di pondok kita ini memang beragam ya, dari tahun pertama, tahun kedua hingga sekarang tahun keempat, masuki tahun keempat. Di tahun pertama dulu kita mematok itu untuk biaya masuk 4.500.000. Ya, 4.500.000 itu sudah dapat fasilitas kitab dan buku selama 1 tahun, dapat ranjang, perihal ya, meja kecil, kasur, bantal guling, kemudian jaket, dan lain-lain gitu. Nah,